Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apa. Nah, selamat datang kembali di pembahasan diskusi mengenai Kapita Selekta Sistem Komputer dan Jaringan. Dan kita masih membahas tema isu di Smart Nation. Nah, sebelum kita menyelesaikan di paruh pertama sebelum mid semester ini, kita akan membahas seluk-beluk ya konsep filosofi sampai hari ini kita akan fokus pada problematika di konsep smart nation, terutama ketika diimplementasikan pada beberapa daerah atau negara yang potensial untuk bisa mendapatkan value dari konsep smart nation. Nah, khusus pada pembahasan kita hari ini, setelah kemarin kita membahas mengenai konsep bagaimana komponen-komponen dan lain sebagainya, nah maka pada kesempatan pagi ini kita akan membahas khusus mengenai sebenarnya apa yang ingin disasar atau dituju oleh Smart Nation, sehingga kemudian kita bisa mengetahui berarti apa yang perlu kita lakukan dari pendekatan teknologi informasi atau ilmu komputer dan komunikasi untuk bisa membantu mewujudkan tujuan dari Smart Nation itu. Nah, sebenarnya dalam konteks ini kita perlu memahami konteks yang lebih luas ya. Jadi salah satu kemunculan dari Smart Nation adalah karena memang dibutuhkan suatu solusi yang komprehensif mengenai penyelenggaraan suatu model nation atau negara atau mungkin kewilayahan yang mengadopsi teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat atau dalam hal ini permasalahan-permasalahan sosial. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba ajak mahasiswa untuk memahami bahwa konteks kita dalam memandang permasalahan di suatu negara atau suatu kewilayahan secara internasional itu sudah disepakati menjadi beberapa isu-isu penting. Nah, isu-isu penting ini kemudian dirumuskan, kemudian disaripatikan ke dalam apa yang disebut sebagai SDGs atau Sustainable Development Goals ya. Nah, secara khusus kita akan coba bahas lebih detail apa itu Sustainable Development Goals yang dulu kita sebut sebagai Millennium Development Goals atau MDGs. Nah, kenapa berubah menjadi Sustainable Development Goals dan kemudian apa saja isinya, sehingga kemudian kalau misalnya kita bisa menyelesaikan cukup banyak poin-poin dalam SDGs itu sebenarnya itulah kita yang mewujudkan tujuan dari Smart Nation. Karena asumsinya adalah poin-poin atau permasalahan yang ada di Sustainable Development Goals itulah yang sebenarnya harus diselesaikan oleh berbagai macam pendekatan yang baik berbasis teknologi informasi maupun yang berbasis non-teknologi informasi. Karena semuanya mengarah ke sana. Dan itu Sustainable Development Goals juga menjadi indikator utama ya bagi suatu negara itu dikatakan apakah mereka sudah mulai menuju ke prosper, penduduknya sudah cukup mapan dan segala macam, sehingga pada titik tertentu kemudian bisa disebut sebagai Society 5.0 atau suatu komunitas atau masyarakat yang sudah tercukupi dan sudah bisa punya kemampuan kecerdasan sosial yang cukup tinggi dalam hal penyelesaian berbagai permasalahan sosial tadi. Nah, saya akan share materinya. Nah, seringkali kalau kita membahas mengenai apa yang disebut sebagai Sustainable Development Goals itu kita akan melihat gambar ini biasanya. Ada sekitar 17 kotak yang merepresentasikan isu-isu internasional. Nah, biasanya isu-isu ini ada di hampir semua negara di dunia ya. Baik dia itu negara maju maupun negara yang sedang berkembang maupun negara yang tanda kutip itu masih berada pada di bawah jalur kemiskinan misalnya gitu dengan perekonomian yang cukup rendah. Nah, kita bisa melihat ini adalah agenda besar dunia sebenarnya yang diinisiasi oleh PBB dalam hal ini United Nations dengan semua suborganisasi yang ada di bawahnya itu untuk mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Nah, kita bisa lihat misalnya dari poverty, kemudian hunger, ya, kemudian health and well-being,
kemudian quality of education, gender equality, kemudian ada clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, ya, kemudian industry, innovation and infrastructure, kemudian reduce inequalities, sustainable cities and communities. Nah, ini sangat related gitu ya. Kemudian responsible consumption and production, kemudian ada climate action, life below waters, ya, life on land, kemudian peace, justice, and strong institution, dan terakhir adalah partnership for the goals. Jadi ini menjadi menjadi fokus bagi semua orang sebenarnya, bahwa kalau kita ingin membuat dunia ini menjadi baik dan kemudian bisa berjalan dengan menyenangkan, ya, itu maka kita harus fokus pada penyelesaian permasalahan-permasalahan ini. Nah, tentu saja kita akan melihat bagaimana sebenarnya cara berpikirnya, dan ini sebenarnya bagus sekali bagi kita, apapun disiplin ilmu kita sebenarnya, ketika kita punya frame melihat permasalahan secara global begini, maka kita akan kita bertindak lokal, acting as local gitu ya, di Jogja atau di Indonesia, tapi sebenarnya tindakan acting kita ini nanti akan berimplikasi pada keseluruhan dunia. Jadi ini impact-nya akan ke global. Nah, saat ini negara-negara ini digambarkan seperti ini sebenarnya. Jadi ini ada menarik sekali. Jadi the world today. Nah, ini dari Hans Rosling ya, mengenai global development. Nah, kita akan coba lihat ya, coba kita putar dan kita coba kita pelajarin apa sebenarnya yang ingin digambarkan oleh ini gitu ya. Nah, ini animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000, and $40,000. So, down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded out there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands was slightly better off, but not much. And now, I start the world. Industrial revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. Water catastrophe. And now I speed out to the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries fortunately was greater wealth than health. Japan and some others tried to follow, but most countries stayed up the hill. But after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the difference is we
chose Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the boring new world of toy show. It is like packaged food. If you expand it further, the movie worlds completely different. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the East is now closing. We have become an entirely new convergent world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, great technology, and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy goal. Well, what you just seen in the last few minutes is a story of 200 companies shown over 200 years of view. It involves plotting of 120,000 numbers. Could we implement? Ya. Ya, ini itu adalah salah satu ilustrasi sekitar hampir 10 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi mengenai kondisi apa namanya kondisi suatu negara pada masa dahulu sampai kemudian sampai 2009 ya. Bisa ditunjukkan tadi bahwa ada pergerakan yang cukup menarik, bahwa ada negara-negara yang sebenarnya sudah mulai emerging semua, tetapi masih menyisakan ya gap ya. Jadi kemajuan suatu nation itu tetap menghasilkan suatu gap yang cukup besar. Nah, sehingga ketika itu terjadi, maka diperlukan usaha untuk membalance dan juga untuk membuat gap itu menjadi kecil, tidak terlalu besar. Nah, agenda seperti SDGs, kemudian MDGs sebelumnya itu digunakan untuk itu sebenarnya. Nah, maka dalam konteks ini sebagai sebuah perserikatan bangsa-bangsa, begitu ya, United Nations kemudian punya agenda untuk bagaimana di tahun 2000 itu gap itu mengecil ya dengan kemudian dimunculkan yang namanya Millennium Development Goals. Nah, MDG framework ini dipakai sebagai jargon untuk bagaimana mempush negara-negara agar pada waktu itu masuk pada level smart nation di tahun 2000 atau dengan kriteria Millennium Development Goals. Nah, waktu itu fokusnya pada ini ya. Jadi ada extreme poverty and hunger bisa dihilangkan. Jadi pada waktu itu kita mungkin bisa melihat negara-negara di Eropa, di Asia Selatan itu masih mengalami kekeringan, kemudian kelaparan yang cukup luar biasa. Nah, kita bisa melihat negara-negara di Afrika, kemudian di Bangladesh dan lain sebagainya itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah achieve universal primary education. Jadi salah satu efeknya di Indonesia ya, diwajibkannya sekolah 9 tahun atau 12 tahun itu karena memang satu pesanan standar yang dipakai di internasional agar negara itu memiliki standar edukasi yang bagus begitu. Kemudian mempromot gender equality, kemudian empower women gitu ya. Kemudian reduce child mortality, kemudian improve maternal health gitu ya. Dan kemudian bisa memerangi beberapa disease yang cukup mengganggu waktu itu ya, HIV, kemudian malaria dan juga penyakit-penyakit yang lain. Nah, sekarang juga terjadi kembali kan gitu. Dan terakhir adalah tentu saja ensure environment sustainability dan global partnership. Nah, tetapi waktu ini direncanakan dikejar atau dicoba dikejar dengan target di 2000 dan 2015, tetapi memang waktu itu apa yang terjadi adalah gap negara yang bisa maju sangat kencang dan yang masih bertahan di level yang dia ada juga cukup banyak sehingga makin besar gap yang terjadi. Nah, sehingga ide untuk memperkecil gap menjadi tidak terjadi. Nah, ini kita perlu aware ya. Jadi kalau di Smart Nation kita jadinya harus memahami bahwa oke, kita pakai Smart Nation bukan hanya untuk membuat aksesoris teknologi informasi yang banyak dan bagus di negara kita, tetapi more than that adalah bagaimana bisa menyelesaikan isu-isu seperti ini. Nah, jadi ini juga membuat mindset kita berbeda ya. Kalau misalnya saya sebagai peneliti begitu berpikirnya adalah bagaimana kita melakukan penelitian di ilmu komputer yang kemudian bisa memberikan kontribusi pada penyelesaian permasalahan semacam ini. Nah,
pada apa namanya pada perjalanannya MDGs ini kemudian dianggap apa ya namanya kurang juga ya. Jadi meskipun ada beberapa progres yang cukup signifikan ketika sudah dijalankan dengan model MDGs itu. Contohnya gender inequality-nya sudah mulai berkurang. Jadi waktu itu mulai rising dari politisi, dari apapun lah, itu semua profesi itu sudah tidak ada lagi isu gendernya. Kemudian gap antara yang kaya dan yang miskin ini pada titik tertentu waktu itu sempat mengecil, tapi kemudian ternyata membesar kembali karena ledakan ekonomi juga. Kemudian gap antara rural and urban area juga mengecil gitu ya. Tetapi ini juga masih sangat berbahaya waktu itu adalah climate change, environment degradation ya, karena memang eksplorasi atau eksploitasi sumber daya alam juga cukup banyak gitu ya, dan makin kesini makin kencang. Nah, kemudian konflik juga makin kencang karena memang bagaimanapun orang atau negara-negara itu mencoba mencari resource sebanyak mungkin, baik itu penguasaan natural resources maupun sumber daya yang lain dengan cara yang sifatnya itu agresif ya, dalam artian penguasaan kekuasaan. Ya mungkin kalau kita melihat ya konflik di mana ya, di Timur Tengah atau dimanapun itu ujung-ujungnya adalah tetap penguasaan sumber daya alam. Nah ini juga tidak bisa dipungkiri apapun ideologi yang digunakan gitu ya. Dan sebenarnya juga sama di Indonesia ya. Di Indonesia meskipun kita sudah merdeka misalnya gitu, tapi juga konflik tidak pernah berhenti dan sebenarnya terjadi karena memang ujung-ujungnya pada penguasaan sumber daya. Nah ini juga meskipun nanti bentuknya politik, bentuknya undang-undang dan seterusnya. Nah ini juga perlu diperhatikan. Nah kemudian yang menjadi masalah adalah masih ada jutaan orang yang masih ada dalam jalur kemiskinan dan kelaparan dengan tanpa memiliki akses untuk mendapatkan layanan yang minimal. Nah ini juga berbahaya ya. Jadi dunia makin tidak equal gitu ya, dunia makin tidak bagus sebenarnya. Nah sehingga yang menjadi permasalahan tadi adalah ada suatu kata kunci ya dalam konteks kita di Smart Nation, yaitu dengan mempelajari dari konsep MDGs ini, yaitu bahwa apapun yang kita kerjakan untuk menyelenggarakan suatu konsep Smart Nation itu sebenarnya apabila globally itu actionnya itu can work, atau istilahnya ya bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, semua orang harus bertindak berkolaborasi, punya kontribusi kecil-kecil, tapi itu nanti kontribusi kecil itu kalau dikumpulkan cukup impactful untuk membuat sesuatu yang berguna. Nah, kemudian di sisi MDGs juga mereka mencoba untuk ini memastikan bahwa global action ini sebenarnya hanya path ya, atau tahapan awal untuk memastikan new development agenda itu tidak ada yang tertinggal. Jadi ini menjadi sangat penting bagi sebuah negara atau penyelenggaraan Smart Nation, bahwa jangan sampai kita berhenti pada konsep yang saat ini saja. Kalau dulu zaman Presiden Soeharto misalnya, kita punya namanya GBHN, jadi Garis Besar Haluan Negara. Nah, mereka mendesain negara itu selama kurun waktu 25 tahun misalnya begitu. Nah, itu sebenarnya bagus karena dianggap itu bisa memastikan tidak ada yang isu-isu yang tertinggal. Nah, sekarang ganti rezim, ganti pemimpin, itu kemudian berganti visi, misi, dan akhirnya berganti semua programnya, sehingga tidak ada keberlanjutan. Nah, itu yang berbahaya. Akhirnya setiap 5 tahun kita from scratch. Nah, ini cukup berbahaya. Harusnya kita memang bisa punya agenda yang cukup panjang. Ya, sesuatu yang jelek dulu yang ada di pemerintahan sebelumnya harusnya diperbaiki, kemudian menjadi framework yang lebih bagus gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya dunia ini punya kesempatan untuk dibangun dengan baik ya, dan kemudian menuju ke Smart Nation itu tadi. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dengan kacamata lain bahwa Smart Nation ini obstacle-nya bukan hanya di teknologi informasi dan komunikasi, tetapi lebih dari itu ada pada isu-isu tadi. Jadi ketika poverty masih ada, ketika hunger masih ada, inequality itu masih ada, maka mewujudkan Smart Nation menjadi sangat-sangat sulit begitu ya, sangat-sangat sulit. Sehingga Smart Nation ini menjadi cara bagaimana kita secara universal dan
bisa menyelesaikan isu itu dan secara transformatif mengubah dari kondisi sebelumnya menjadi kondisi yang ideal yang ada di Smart Nation tadi. Nah, ujung-ujungnya adalah ini. Jadi sustainable future. Ya, jadi bagaimana kita menciptakan suatu lingkungan yang bisa bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama tanpa harus mengorbankan pet-pet yang harus dilalui. Nah, jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi kayak gitu. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri MDGs ini berhasil hanya untuk di beberapa negara, tetapi di beberapa negara lain juga menghadapi hal yang sama ya, bermasalah begitu ya. Nah, ini ada ilustrasi yang menarik begitu ya. Kita akan coba lihat. Oh, iklan. Sebentar. Oke. Saya kopikan dulu ininya. Kita coba lihat tayangan yang ilustrasi ini. Ini ada satu tayangan yang mengilustrasikan tadi. Kita lihat. Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have Oke, masih and I've been iklan. Nah, ini itu adalah ilustrasi kenapa MDGs harus dilanjutkan dengan konsep SDGs ya. Jadi MDGs ini sudah mencapai pada separuh dari tujuan dari Smart Nation dan kemudian perlu dilanjutkan untuk menuju ke benar-benar fully Smart Nation. Nah, tentu saja konsekuensinya kita perpanjang ya, diperpanjang lagi masa untuk menjalankan dan mencapainya. Nah, dimulai tahun 2012 ketika ada konferensi United Nations di Rio de Janeiro, waktu itu dikenal dengan Rio Plus 20, kemudian di waktu itu dimunculkan konsep Sustainable Development. Nah, ini menjadi sangat penting karena negara-negara menyetujui bahwa kalau kita memang ingin menjadi negara yang proper, kemudian menjadi negara yang smart gitu ya, maka kita akan menyetujui beberapa common goal yang ada di semua negara.
Nah, ada waktu itu isu yang mengemuka adalah mengenai bagaimana menurunkan emisi gas kaca, gitu ya, efek dari greenhouse, kemudian akses kepada sumber daya air untuk minum yang bersih dan baik dan sehat, dan juga bagaimana memanajemen water resources ya. Nah, sehingga waktu itu dimunculkan bahwa 3 hal ini, emission, akses ke sumber daya air mineral, gitu, air minum gitu, kemudian dan juga water resources ini menjadi kata kunci untuk sustainable, gitu ya. Nah, sehingga ini harus dibuat kemudian agar kemudian diadopsi oleh semua negara dalam menyusun rencana pembangunannya itu untuk memasukkan unsur ini. Makanya saat ini sangat lazim semua negara kemudian punya indikator SDGs ini, sehingga mereka jadi tahu seberapa mereka harus mengejarnya. Nah, di SDGs ini konsepnya holistik ya, komprehensif, bagaimana mengcover dimensi sosial, environment, dan juga ekonomi ya, sehingga ini bersama-sama dikombinasi agar menjadi sebuah smart nation goal ya di masa depan. Ya sebenarnya tidak terlalu masa depan karena mungkin sebentar lagi 10 tahun lagi itu harus sudah tercapai lagi. Nah, yang menjadi menarik adalah waktu penyusunannya ini dengan konsep yang demokratis ya, karena melibatkan semua anggota dari United Nations. Nah, kemudian ada juga NGO, civil society, ya, kemudian dibuat forum-forum terbuka, kemudian melakukan survei sangat besar kepada 4,5 juta penduduk begitu ya. Dan kemudian juga melakukan kolaborasi untuk bagaimana ini bisa diterima dan juga dibahas secara detail, jangan sampai ada isu-isu lokal yang tidak bisa diakomodir. Nah, ini juga menunjukkan ya suatu penyusunan proposal idea atau proposal peraturan, atau mungkin kalau di negara kita yang baru-baru saja rame misalnya penyusunan undang-undang, ini sudah bisa ditunjukkan bahwa sebenarnya kalau prosesnya itu demokratik, melibatkan semua member gitu ya, semua stakeholder, kemudian melibatkan NGO, civil society dengan sifat yang terbuka, kemudian masyarakat juga diajak untuk berdiskusi mengenai konten dan memberikan masukan, menurut saya akan terjadi collaborative nation yang baik ya. Nah, tidak terjadi lagi misalnya gaduh yang kontraproduktif menurut saya. Jadi semacam itu. Jadi kita bisa meniru ini sebenarnya. Jadi model yang dibangun oleh United Nations ini sudah menunjukkan bagaimana model yang kolaboratif agar equal semua pihak yang terlibat dan kemudian menghasilkan sesuatu yang memang kemudian menjadi payung bersama bisa diterima. Nah, akhirnya disepakati agenda 2030 yang disebut sebagai Sustainable Development ya. Jadi kata kuncinya adalah transforming our world. Jadi sangat pas sebenarnya transforming our world ini sangat menjadi kalimat kunci dari smart nation, karena ujung-ujungnya memang kita harus melakukan transformasi di semua bidang dengan bantuan teknologi informasi. Jadi kalau direlatetkan, teknologi informasi ini akan sangat penting sekali bagaimana kita membantu mempush dan membooster pencapaian agenda 2030 dalam bentuk sustainable development ini. Nah, yang menarik adalah di agenda 2030 ini cukup detail ya. Jadi informasinya cukup detail, kita bisa melihat dari pembukaannya, kemudian ada deklarasi semacam pembukaannya, kemudian apa sih Sustainable Development Goal itu, bagaimana makna dan manfaat yang bisa dipakai kalau itu diimplementasikan secara global dan partnership, dan juga nanti ada follow up. Jadi setiap periode di follow up. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Menurut saya kita sebagai mahasiswa atau dosen atau yang ada di kampus ini juga ada kewajiban untuk membaca hal-hal semacam ini untuk kita aware terhadap isu-isu global. Nah, ini saya tunjukkan mungkin sumbernya. Ini ada di sini. Ya, di sdgs.un.org ini cukup banyak ya, jadi materi yang bisa kita baca, kita bisa ikuti juga perkembangannya, dan kemudian kita bisa lihat apa saja yang sebenarnya sudah tercapai sampai saat ini, sehingga kita bisa punya kayak dashboard dunia. Jadi ada 17 goal, dan 17 goal ini dijalankan dengan hampir 11.000 event gitu ya, ada sekian publikasi, ada partnership, ada target, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya, apakah kita involve atau contribute dalam satu skema besar ini? Nah, ini menjadi salah satu menjadi penting ya, jadi semacam itu.
Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan dengan sangat ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian dalam Sustainable Development Goal ini ada 5 fokus ya. Jadi yang difokuskan dalam pengembangan Sustainable Development Goal sebenarnya fokusnya ada di 5, disebut sebagai 5P, yaitu ada people, kemudian planet, prosperity, peace, and partnership. Nah, untuk people ini fokusnya bagaimana well-being of all people. Jadi semua penduduk itu bisa hidup dengan baik gitu ya, mudahnya gitu, baik itu dalam semua aspek ya, well-being. Kemudian untuk planet ini protection of the earth ecosystem, jadi fokus pada pemeliharaan atau sustainable dari ekosistem dunia gitu ya, sebagai lingkungan hidup dan seterusnya. Nah, kemudian ada prosperity, ini adalah continued economic and technological growth. Nah, jadi didorong agar pertumbuhan ekonomi ini menjadi baik dan kemudian dengan bantuan teknologi yang cukup eksponensial gitu, ekspansif gitu ya. Kemudian juga ada securing peace ya, menjaga perdamaian, dan juga improving international cooperation. Nah, jadi ini menjadi kata kunci ya, dari Sustainable Development Goal. Nah, sehingga kalau ini terjadi nanti bisa integrated dan ini perlu dilakukan, ini seperti kayak apa ya, komponen-komponen yang harus dikombinasikan apabila kita ingin mencapai dari target tujuan yang diinginkan. Nah, kita bisa coba dalami. Jadi ketika kita bicara masalah people, nah ini ada beberapa parameter yang ingin dicapai ya. Contohnya ini disebut sebagai end poverty in all its form everywhere. Jadi kemiskinan dalam bentuk apapun itu harus bisa diselesaikan atau tidak ada lagi di semua tempat. Nah, ini ada cakupan dimensi jenis poverty-nya, tapi juga dari sisi jenis demografinya. Nah, ini cukup berat ya, karena kita ada di globe gitu, ada di ujung kutub utara, kutub selatan, sehingga cukup sulit. Nah, ini bisa kemudian memantik kita untuk dengan ada inovasi. Ada nggak inovasi yang bisa kita gunakan untuk memetakan ini semua? Nah, ada satu startup dari Korea Selatan, kalau tidak salah, mereka membuat teknologi satelit micro yang membawa kamera high definition. Mereka terbangkan di stratosfer, kemudian setiap hari mereka memotret satu poin atau beberapa poin yang diskedulkan terkait dengan kondisi daerah tertentu. Nah, dari daerah tertentu kemudian dilakukan identifikasi atau analisis, mungkin modelnya seperti image processing begitu ya. Itu untuk mendapatkan informasi kondisi suatu wilayah. Jadi kalau suatu wilayah itu kondisinya tertentu, nanti bisa diklasifikasikan menjadi tingkat poverty-nya dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikerjakan. Jadi ini menunjukkan kita bisa support di ini ya, di isu ini. Jadi kemudian ini juga sama, ini end hunger, kemudian achieve food security, improve nutrition, promote sustainable agriculture, ini juga menjadi poin perhatian. Menurut saya ini penting sekali karena sekarang sedang dikembangkan ya, contohnya beberapa pengembangan di laboratorium atau mungkin di perusahaan-perusahaan tertentu mengubah konsep pertanian menjadi indoor farming, misalnya smart farming, precision farming. Nah, itu digunakan untuk bagaimana kita punya rantai pasok makanan yang sustain, tidak tergantung dari musim, misalnya semacam itu, atau menjamin food security dalam jangka panjang. Tentu saja itu nanti teknologi IoT, teknologi indoor control system itu sangat berpengaruh dan sangat diperlukan untuk bisa ada di sini, gitu ya, untuk untuk bisa support dari sisi dari sisi teknologinya. Kemudian ensure healthy life and promote well-being for all at all age, sama juga, ini juga diperlukan. Sekarang muncul misalnya smartwatch atau wearable devices yang bisa merekam monitor kesehatan kita, sehingga tanpa harus menunggu munculnya gejala penyakit tertentu kita sudah bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan, misalnya semacam itu. Ini juga mendorong munculnya teknologi telemedicine misalnya ya, jadi dan lain sebagainya sejenisnya yang kemudian memungkinkan orang untuk mendapatkan akses kesehatan dengan
tanpa harus mendatangi fasilitas kesehatan. Nah, ini juga menarik ya, di beberapa di tempat di Cina bahkan sampai sudah bisa melakukan operasi jarak jauh begitu ya, dan lain sebagainya. Itu juga menjadi salah satu implikasi bagus ya, kita bisa melihat ternyata bisa kelihatan. Kemudian ada juga inclusive and equitability, quality of education. Nah, ini juga lagi marak di kita karena begitu ada pandemi kita membutuhkan suatu cara bagaimana kita bisa hidup atau belajar mengakses edukasi secara merata, secara tidak ada batasan. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, kemudian gender equality, empower all women and girls, itu juga menjadi menarik. Nah, ini contoh fokus pada people. Tapi juga ada fokus lain yaitu pada planet and prosperity ya. Jadi di sini fokusnya pada availability and sustainability management of water and sanitation. Nah, ini juga diperlukan sekarang. Jadi bagaimana cara berpikir kita, bagaimana kemudian teknologi bisa mendukung ini. Nah, mungkin dengan konsep Internet of Things yang ditanamkan di jalur-jalur water sanitation, nah kita bisa mengontrol debit air, kemudian mengatur air yang keluar di beberapa tempat, di hotel atau di perkantoran sudah menyiapkan smart smart keran gitu ya. Jadi kalau kita tinggalkan dia akan mati sendiri, sehingga itu pada titik tertentu bisa menghemat juga dari sisi konsumsi air yang dikeluarkan. Kemudian ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all ya, smart energy itu menjadi salah satu poin penting. Kemudian promote sustain, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment ya. Kemudian build resilient infrastructure, nah ini apalagi transportasi dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting ya. Kemudian ini reduce inequality within among countries ya, kemudian make cities and human development inclusive, safe, resilient, and sustainable. Ini juga menjadi sangat penting. Nah, kemudian ini juga ada nih sustainable consumption and production. Nah, ini juga akan sangat dibutuhkan terutama pada level tertentu untuk menjaga company atau manufacturing production ini tetap berjalan dengan baik. Nah, ini sudah dilakukan ya, otomatisasi industri, teknologi 3D printing dan lain sebagainya kemudian bisa bermain di situ. Kemudian take urgent action to combat climate change and impact. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Jadi butuhnya adanya early warning system, kemudian bagaimana kita bisa melakukan monitoring terhadap climate change di suatu wilayah sehingga kemudian kita bisa mengantisipasi perubahan iklim yang ekstrim. Itu menjadi sangat menarik. Teknologi radar, teknologi big data untuk perkiraan cuaca itu juga nanti bermain di situ semua. Kemudian ada conserve and sustainable use dari ocean, seas, and marine ya. Teknologi-teknologi untuk memetakan potensi resources di bawah laut itu juga lagi marak dan cukup menantang untuk dilakukan ya. Kemudian bagaimana ini juga menarik ini, protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystem dan biodiversity. Ini juga menjadi sangat penting. Nah, kemudian ada juga fokusnya pada peace ya, perdamaian. Jadi ini promote peaceful and inclusive society for sustainable development ya. Kita membuat deteksi hoax kemudian lain sebagainya. Saya pikir ini tuh untuk menjaga perdamaian juga. Jadi gitu. Kita membuat gerakan open data, membuka data ke publik untuk kepentingan agar memahami esensi dari news atau something, maka ini penting juga. Jadi untuk menjaga perdamaian. Dan juga nih partnership ya, jadi kita bikin platform sosial media, platform untuk berkomunikasi, bekerja bersama-sama. Ini sebenarnya dalam konteks kita membangun suatu partnership gitu ya. Nah, sehingga dari penjelasan fokus pada 5P ini kemudian kita terjemahkan menjadi 17 goals dengan di dalamnya itu ada 169 target. Nah, nanti bisa dilihat dari di website sebelumnya yang di Sustainable Development atau SDGs UN.org ini, nanti bisa dilihat apa saja 169 target yang ada. Nah, ini menjadi penting ya. Nah, harapannya nanti in the end itu kita bisa dengan adanya policy ini atau formulasi SDGs ini kemudian menyebabkan kemampuan dari suatu negara smart nation itu bisa improve policy coherences. Jadi tidak ada lagi tumpang tindih peraturan, kebijakan dan seterusnya. Ya. Kemudian
bersifat multidimensi, bisa mengcover semua sektor dan tidak ada yang dikorbankan karena itu kata kuncinya. Kemudian linkage across policy area ya, jadi semacam itu. Kemudian supporting inclusive growth and well-being ya, tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang ditinggalkan begitu. Kemudian ensuring the climate sustainability menjadi penting sekali juga. Jadi bagaimana membalance antara sosioekonomik dengan sustaining planet resources. Jadi boleh kita menggali sumber daya alam, tetapi juga dalam satu titik kita harus membalance agar itu tidak kemudian over consumption sehingga kita kehilangan banyak loss ya. Kemudian promoting partnership, jadi ini mempush benar-benar setiap negara, semua pihak itu bisa saling bekerja sama, berkolaborasi dan saling membangun value sebenarnya gitu. Dan ini yang menjadi sangat penting ya, having accurate data to inform the process and the progress. Ini juga sangat diperlukan. Nah, kemudian tentu saja yang menjadi permasalahan adalah ini biasanya. Jadi di banyak negara yang kemudian perlu untuk memperkuat data collection-nya, manajemennya, dissemination-nya, untuk kemudian mengcapture evidence yang diperlukan untuk membuat suatu proses decision making. Nah, ini menjadi sangat penting ya. Nah, sehingga kepentingan ini sudah clear ya. Jadi ini di sini big data bisa masuk, kemudian artificial intelligence bisa masuk, decision support system bisa masuk, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga evidence based policy for development itu perlu dilakukan, evidence based management of development project, kemudian tahu apa yang harus diukur, apa yang harus selesai, menyesuaikan antara kebutuhan dengan policy support, kemudian kita harus menyelesaikan data gaps dan lain sebagainya. Nah, sehingga salah satu kuncinya sebenarnya ini. Jadi kebutuhan adanya open data. Nah, jadi ketika open data ini ada, menurut saya nanti akan memudahkan suatu smart nation itu untuk mencapai 17 goal dari SDGs ini. Nah, ini sangat penting ya. Jadi data for development ini harus ada untuk publik gitu ya. Kemudian mendukung pemerintah yang transparan dan akuntabel, meningkatkan policy decision, citizen engagement juga ditingkatkan gitu ya, dengan komunikasi yang intensif ya, mempromosikan penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif ya. Kemudian kita ada visualization and analysis tools, data literacy skill ini juga harus menjadi penting karena melihat data itu penting sekali dan bisa tahu kondisi 360 derajat lah gitu ya. Dan librarian ini akan menjadi role play di developing data literasi ini. Nah, ini salah satu yang penting ya. Jadi dari makin ke sini, dari start awal sampai start akhir kita jadi tahu. Nah, sudah clear bahwa kontribusi teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat esensial. Nah, itu adalah gambaran bagaimana 17 problematika dan sekaligus 17 goal yang harus di-achieve dari sebuah konsep smart nation dalam kerangka kita menyebutnya sebagai SDGs atau Sustainable Development Goals. Oke. Baik, silakan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya akan siapkan presentasi berikutnya.